Perkenalkan, nama saya Susiani Bulele, salah satu mahasiswa PPG Daljab 2022 dari LPTK UNSU Medan. Saya akan melaksanakan kegiatan PPL 2 untuk memenuhi kegiatan di LMS. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Coba kalau adik kami dalam keadaan baik semuanya. Jadi sebagai umat beragama, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh R. Sindiani. Kepada R. Sindiani dipersilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa selesai. Terima kasih kepada anak kami R. Sindiani. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek hadiran kalian dulu. Delon, Ada Bu. Desmita, Ada Bu. Efraim, Ada Bu. R. Sindiani, Ada Bu. Elsis, Ada Bu. Feris, Ada Bu. Gian, Ada Bu. Mitra, Ada Bu. Joycelyn, Ada Bu. Lilis, Ada Bu. Linia, Ada Bu. Loyalty, Ada Bu. Marina, Ada Bu. Mona, Ada Bu. Cecilia, Ada Bu. Shikal, Ada Bu. Welvira. Ada Bu. Jadi semua hadir ya. Ada Bu. Nah, jadi untuk memupuk semangat nasionalisme kita, ya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemuda Pemudi ya. Jadi kepada anak didik kami disilakan untuk berdiri. bangun dan itu masa depan itu kewajiban
kita, ya kewajiban. Jadi sebagai yaitu generasi penerus bangsa, anak didik kami diharapkan untuk tidak malas, khususnya dalam hal belajar. Jadi terus semangat, ya. Karena masa depan bangsa ini terletak di tangan anak didik kami sebagai generasi penerus bangsa. Ya. Lalu selanjutnya Ibu akan mengulas sebelum kita memasuki materi pada hari ini. Ibu akan mengulas materi yang sudah kita terima pada minggu yang lalu atau yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu masih mengenai cerpen. Yang mengenai cerpen yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ada yang masih ingat apa itu nilai dalam cerpen? Masih Bu. Yang tahu? Saya Bu. Lilis. Nilai adalah sesuatu yang berharga yang dapat kita ambil. Nah, tepuk tangan untuk Lilis. Nilai itu sesuatu yang berharga, yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Ya. Lalu masih ingat apa nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen? Masih Bu. Yang tahu? Saya Bu. Joy. Nilai budaya. Nilai budaya. Siapa lagi? LC. Nilai agama Bu. Nilai agama, ya. Ada lagi? Loyal. Nilai sosial. Nilai sosial. Jadi dalam cerpen itu terkandung beberapa nilai. Ada 6 nilainya, ya. Ada 6 nilai yang terkandung dalam cerpen, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek, ya. Dalam belajar unsur-unsur pembangun cerita pendek itu, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita harus mengetahui apa kompetensi dasar yang akan kita capai, ya. Jadi kompetensi dasarnya ada 2, yaitu 3.9 dan 4.9. Yang pertama menganalisis unsur pembangun cerita pendek dalam kumpulan bentuk cerita pendek. Yang kedua apa, Delon? Mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, jadi itulah kompetensi dasar yang akan kita capai. Lalu di sini ada indikator pencapaian kompetensi, ada 4. Dan selain IPK-nya juga ada tujuannya. Tujuan kita belajar, ya, yaitu mengenai unsur-unsur pembangun cerpen itu, ya. Yang pertama apa, Lilis? Melalui pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan tepat. Yang kedua, Mona. Melalui pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik mampu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah dengan tepat. Yang ketiga, Desnita. Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menyusun kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, Cindiani. Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menulis cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan unsur pembangun dengan disiplin dan percaya. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 4, ya, yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek. Ketiga, menyusun kerangka cerita pendek. Dan yang keempat adalah menulis cerita pendek. Jadi itu tujuan pembelajarannya.
Nah, jadi perhatikan di sini ada gambar para penulis ya, gambar para penulis karya sastra. Jadi berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Jadi ibu akan bertanya, siapa kira-kira laki-laki ini? Gian, siapa namanya? Andrea Grata. Ya benar, itu Andrea di. Dia seorang penulis cerpen yang terkenal, atau seorang yaitu penulis karya sastra. Kira-kira apa karangan beliau yang terkenal? Joy, Laskar Pelangi ya. Jadi karyanya yang terkenal adalah Laskar Pelangi. Lalu yang kedua ini siapa? Lihat. Asma Nadia. Nah, ini Asma Nadia, dia juga seorang penulis karya sastra. Kira-kira apa karyanya yang terkenal juga? Mona. Surau Kecil. Jadi benar ya. Jadi kita menikmati para karya penulis ini. Lalu yang ketiga siapa? Efraim. Dewi Lestari. Oh, orangnya yang terkenal atau karyanya yang terkenal? Karyanya yang terkenal ya. Jadi kita bisa yaitu mengenal orang ini melalui karyanya yang kita nikmati sekarang ini. Ya, jadi melalui pembelajaran unsur-unsur cerpen pada hari ini, jadi manfaatnya kita mempelajarinya, yaitu kita bisa yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa kita, khususnya dalam hal menulis, seperti menulis yaitu puisi, menulis cerpen dan lain sebagainya ya. Mau nggak seperti mereka? Jadi kita harus ya menuangkan kemampuan kita dalam hal menulis ya, tulis menulis, khususnya yang manfaat dalam belajar mengenai unsur-unsur pembangun cerpen ya. Jadi pembelajaran hari ini ada 2 kegiatan ya. Pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama yaitu unsur pembangun cerpen. Lalu yang kedua yaitu mengonstruksi cerpen. Jadi ada 2 kegiatan yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi itu kegiatannya yaitu menganalisis unsur-unsur cerpen, dan yang kedua mengonstruksi cerpen. Di dalam menganalisis unsur-unsur cerpen itu ada 4 yang kita pelajari ya. Ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi cerpen. Lalu unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga apa? Struktur cerpen. Keempat, karya sastra cerpen. Jadi itulah yang akan kita pelajari khususnya di kegiatan 1 ya. Jadi sebelum yaitu kita membahas unsur-unsur intrinsik cerpen, kira-kira ada yang tahu apa itu cerpen? Tahu. Lilis. Cerpen adalah karya yang ditulis dalam bentuk yang pendek, dapat berbentuk prosa dalam atau suatu cerita pendek. Ada lagi? Joy. Cerpen adalah cerita pendek yang membahas tentang Itu yang membahas tentang kehidupan sehari-hari ya. Jadi definisi daripada cerpen itu ya,
Cerita pendek berisi gagasan, ya, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dalam membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa yang berbeda. Ya, jadi itulah definisi daripada cerpen, ya. Jadi untuk kegiatan duanya tadi, ya, setelah definisi cerpen kita mempelajari unsur-unsur pembangun daripada cerpen, ya. Jadi sebelum kita membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerpen, Ibu akan yaitu menyajikan sebuah video, ya, video tentang cerpen, pembacaan cerpen yang berjudul Hati Kejujuran, ya. Jadi Ibu harapkan anak didik kami menyiapkan fisiknya, menyiapkan pendengarannya dan menyimak apa yang diceritakan dalam cerpen itu, karena Ibu akan bertanya nanti mengenai apa yang diceritakan dalam cerpen tersebut, ya. Jadi dengarkan baik-baik, yaitu teks cerpen berikut ini. Cerpen Arti Kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang menyontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Gue mau nyontek enggak? Gue bawa sontekan nih, bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. Wih, boleh juga, ucapku dengan mengambil kertas darinya. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran. Aku akan menyontek jika menghadapi ujian matematika, fisika, hingga kimia, karena aku belum begitu suka dengan angka. Hingga akhirnya pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapor yang akan diberikan. Setelah menerima rapor dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan bahwa aku naik kelas. Namun, saat aku membuka rapor itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Saat itu aku merenung, bernostalgia di saat aku ujian dan menyontek di salah satu pelajaran tersebut. Kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Sedangkan mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku meraih hasil yang baik. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Kali ini, materi yang telah kupelajari dan yang diajarkan guruku di kelas semuanya keluar. Tanganku menuliskan jawaban di MCK dengan tenang, tanpa suatu keraguan. Hingga akhirnya pelaksanaan ujian pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Hari pembagian rapor pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian ibu wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tempat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah, ucap ibu wali kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari ibu wali kelas tersebut. Zulfikar Al-Husain, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Diiringi bahagia dan haru atas kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua telah memberi selamat padaku. Lalu ibu wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur itu membawa bahagia, walau awalnya itu sulit. Nah, jadi demikian yaitu video yang
yang berjudul Arti Kejujuran tadi ya. Jadi dari video yang sudah hadirin kami dengar, Ibu akan bertanya mengenai video ini. Kira-kira apa tadi yang diceritakan dalam video ini? Lilis. Dari tayangan video tadi yang saya lihat dan yang saya dengar bahwasanya ada seorang anak, ada siswa SMP yang sedang menghadapi ujian, tapi dia tidak percaya dengan kemampuan yang dia miliki sehingga dia membuat contekan pada saat mereka melaksanakan ujian, khususnya di pelajaran yang itu berhubungan dengan eksak atau matematika. Dia menyediakan lembaran contekan sehingga pada waktu dia penerimaan rapor, nilai yang didapatnya khususnya di pelajaran yang eksak tadi, di waktu dia menyontek itu mendapatkan nilai yang sangat buruk. Sedangkan pelajaran yang tidak ia contek tadi mendapatkan nilai yang bagus. Jadi dia membuat tekad untuk kedepannya bahwasanya percaya dengan kemampuan, jujur melaksanakan tanggung jawab akan menghasilkan buah yang baik. Jadi itu mengenai Kejujuran. ya. Jadi apa tadi judulnya? Arti Kejujuran ya. Jadi dalam cerpen itu ada tokohnya kan? Ada tokohnya. Siapa tokohnya? Jufika. Siapa lagi? Siswa. Lalu bagaimana watak daripada Zulfikar itu? Bagaimana wataknya? Siapa yang tahu? Iya. Tokoh utamanya tadi kan Zulfikar. Wataknya itu dia mudah terpengaruh. Yang kedua, dia bisa langsung menyadari kesalahan, kemudian berani mengambil sebuah tekad, dan dia juga bisa menganalisis mana yang baik mana. Ya, berarti dia ya wataknya yaitu jujur, bersikap jujur ya. Jadi kira-kira di mana tempat kejadian itu? Di sekolah ya. Jadi dalam cerita itu pasti ada pesan yang disampaikan kan? Kira-kira apa pesannya atau amanatnya? Siapa yang tahu? Lilis. Pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita tersebut bahwasanya jujur itu penting, percaya dengan kemampuan itu penting. Jangan melakukan hal yang itu sangat akan berakibat fatal buat kita. Jadi intinya ketika kita mau melakukannya itu percaya dengan kemampuan kita, pastinya kita akan mendapatkan hasil yang semaksimal juga. Jadi buah dari kejujuran itu walaupun ya awalnya agak sakit ya, tentunya tadi susah belajarnya, namun buahnya akan terlihat baik ya. Buktinya awalnya Zulfikar tadi dia akan menyontek ya, dia terpengaruh oleh temannya. Setelah itu nilai yang dia dapat tidak seperti yang dia harapkan, malah buruk ya. Lalu setelah dia memperbaiki, ya, dia mengoreksi diri, akhirnya dia meraih nilai yang bagus, bahkan dia menjadi juara 1 dan bisa menjadi yaitu salah satu yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Ya. Jadi demikian mengenai video yang berjudul Arti Kejujuran tadi. Jadi sekarang kita akan masuk pada yaitu unsur-unsur pembangun cerita pendek itu ya. Jadi dimulai dari SMP sampai sekarang kalian masih tetap belajar mengenai cerpen ya. Jadi kira-kira apa unsur pembangun cerpen itu? Dia Unsur pembangun cerpen ada dua, unsur deskripsi dan unsur ekspresi. ya, jadi unsur pembangun cerpen itu ada dua ya. Itu ada unsur Deskripsi dan ekspresi ya.
dari dalam, ya. Tanpa ada unsur intrinsik itu, maka cerpen itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada langsung di dalam cerita itu, ya. Lalu unsur ekstrinsiknya apa? Yang membangun dari dalam cerita, ya. Jadi otomatis yang namanya unsur intrinsik itu yang membangun dari dalam cerita itu ada beberapa klasifikasinya atau ada beberapa bagian, ya. Ada yang ingat bagian-bagian dari unsur intrinsik itu? Oh ya, Bahasa. gaya bahasa ada lagi. Gian, tema. Deswita, alur, toko, joy, sudut pandang. Jadi unsur intrinsik yang membangun daripada cerpen itu salah satu unsur intrinsiknya ada 7, ya, ada 7 klasifikasinya. Yang pertama adalah tema, ya. Lalu yang kedua ada ketiga alur latar, ya. Tema, bacakan dulu Lydia. Tema adalah pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerpen yang berisi ide-ide yang melatar belakangi isi keseluruhan cerpen. Ya, jadi itu tema, ya. Jadi dalam cerpen itu harus ada temanya. Itu tema itu adalah gagasan pokok, ya, gagasan utama atau gagasan pokok dalam sebuah cerita. Yang kedua, dialog. Tokoh adalah pelaku atau pemegang peran dalam cerpen. Tokoh menjadi 4, yakni tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan juga tokoh figuran. Penokohan adalah cara penulis dalam menggambarkan waktu tokoh dalam cerpen. Nah, jadi ini tokoh, ya, seperti dalam cerpen arti kejujuran tadi. Ada tokohnya yaitu Julfika, ya. Jadi tokoh itu adalah pelaku, ya. Pelaku atau pemegang peran dalam cerpen, ya. Tokoh itu terbagi atas 4, yaitu ada tokoh protagonis, Antagonis, protagonis, dan figuran. Jadi itu ada 4. Lalu penokohan, yang dimaksud dengan penokohan itu adalah bagaimana penulis itu menggambarkan daripada watak tokoh itu, ya. Seperti tadi di cerpen Arti Kejujuran digambarkan bahwa Julfikar itu seorang tokoh yang jujur, ya. Lalu yang ketiga alur, Elsis, bacakan Elsis. Alur adalah mengungkapkan peristiwa yang disampaikan pengarang hingga membentuk sebuah cerita dari awal sampai akhir. Berdasarkan urutan kronologi, alur cerita dibagi menjadi alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Jadi itu alur, rangkaian cerita atau jalan cerita itu, ya. Alur itu bisa terbagi, ya, dalam beberapa macam. Ada alur maju, berarti ceritanya itu dimulai dari awal sampai akhir. Lalu ada alur mundur, yaitu alur mundur, ya. Jadi dia mulai dulu dari awal, baru nanti dia mengingat, yaitu peristiwa sebelumnya, baru dia ceritakan kembali. Jadi itu alur mundur. Lalu ada yang ketiga adalah alur campuran. Jadi ada alur maju dan mundur. Lalu yang keempat sikal. Latar adalah pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerpen yang berisi ide-ide yang melatar belakangi isi keseluruhan cerpen. Ada 3 jenis latar atau setting, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, ini latar, ya, adalah itu merupakan pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerpen yang mengenai bukan tempat, ya. Jadi latar itu yaitu ada latar tempat, ada latar waktu, ya, dan ada juga latar suasana, ya. Lalu yang kelima, sudut pandang, ya. Jadi sudut pandang, bacakan dulu Mona.
pandang adalah pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang dibagi atas dua, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Jadi ini yang dinamakan dengan sudut pandang itu adalah kedudukan pengarang dalam menyampaikan ceritanya, ya. Jadi sudut pandang itu dibagi atas dua, ya. Jadi ada sudut pandang orang pertama. Jadi sudut pandang orang pertama biasanya ditandai dengan menggunakan kata aku, saya, ya. Jadi ada sudut pandang orang ketiga, ya. Lalu yang keenam ada gaya bahasa, ya. Bacakan dulu Ersindian, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Gaya bahasa meliputi satu metafora, yakni gaya bahasa yang membandingkan benda yang benda satu dengan benda yang lain karena kesamaan sifat. Nah, jadi ini gaya bahasanya ini yaitu ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan, ya. Jadi gaya bahasa itu ada metafora, personifikasi, hiperbola, dan simile. Lalu yang ketujuh yaitu amanat, ya. Baca dulu Marina. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara beraturan atau konvensi. Nah, jadi itu amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa kita ambil sebagai pembaca. Jadi itulah unsur intrinsik dalam cerpen. Ada 7, ya. Ada 7. Yang pertama amanat, tema, ya. Baru yang kedua pokok, yang ketiga keempat kata, 5 sudut pandang, 7 amanat. Nah, jadi selain unsur intrinsik itu ada yang dinamakan dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik tadi yang membangun di luar daripada cerpen ataupun yang mendukung daripada cerpen itu. Jadi unsur ekstrinsik itu ada 3, ya. Ada 3, ya. Ada latar belakang masyarakat. Lalu yang kedua latar belakang penulis. Dan keempat adalah nilai yang terkandung dalam cerpen itu. Seperti yang sudah kamu katakan tadi, nilainya ada 6 yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ada nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya dan lain sebagainya, ya. Lalu struktur cerpen itu yaitu ada 5. Sebenarnya ada 6, namun yang pertama itu adalah abstrak, bisa ada dan bisa tidak. Jadi struktur cerpen itu dimulai dari orientasi. Yang namanya orientasi apa? Pengenalan cerita. Lalu komplikasi itu apa? Ungkapan peristiwa. Gian. Komplikasi itu pengenalan atau pengungkapan masalah-masalah. Ya. Mulai memaparkan masalah yang ada dalam cerpen tersebut. Lalu evaluasi puncak. Disitulah sering dikatakan klimaks ataupun masalah yang paling besar, ya. Disitulah terjadi di bagian ini. Lalu yang keempat adalah resolusi. Yang namanya resolusi itu apa? Penyelesaian masalah. Penyelesaian konflik yang terjadi. Atau disinilah kita bisa melihat bagaimana nasib para pemain. Apakah masalahnya bisa terselesaikan atau
Tidak. Lalu yang kelima apa? Koda. Apa itu koda? Strategi. Bisa juga pesan ya. Itu koda atau penyelesaian dari semua permasalahan itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya ini ya, orientasi ya. Jadi pengarang mulai memperkenalkan para tokoh itu tadi orientasinya. Lalu menata adegannya. Lalu yang kedua itu komplikasi pengungkapan peristiwa, mulai dari struktur di mana terdapat pemaparan awal semua masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jadi di sinilah di bagian komplikasi ini mulai dipaparkan, ya, dipaparkan apa itu peristiwa yang akan terjadi. Lalu ini evaluasi menuju pada adanya konflik ya. Jadi masalah di evaluasi ini semakin memuncak ya. Masalahnya semakin memuncak. Lalu yang keempat yaitu resolusi. Jadi di bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar ya. Jadi di bagian ini kita bisa menentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Lalu yang terakhir adalah koda ataupun penyelesaian. Jadi itulah unsur implisit dan eksplisit. Lalu kaidah kebahasaan sekarang ya. Jadi ini kita belajar mengenai kaidah kebahasaan. Jadi dalam cerpen itu ya ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama dia akan menggunakan itu kalimat bermakna maf'ul ya. Lalu yang kedua menyatakan urutan waktu. Yang ketiga apa Cecilia? Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang kelima Loyal. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang keenam Mitra. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Selanjutnya Efraim. Menggunakan bahasa dialog yang ditunjukkan oleh tanda titik, ganda, dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Lalu yang berikutnya sifat. Menggunakan kata-kata sifat atau deskripsi untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Jadi itulah kaidah yaitu kebahasaan dalam cerpen ya. Jadi setelah mempelajari yaitu definisi cerpen, lalu unsur-unsur pembangun cerpen, struktur cerpen dan kaidah cerpen, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas silakan ditanya. Kalau ada atau tidak? Tidak ada ya. Jadi itu tadi unsur-unsur yaitu pembangun cerpen. Lalu kegiatan yang kedua adalah mengonstruksi cerpen ya. Jadi dalam mengonstruksi cerpen itu dimulai dengan menyusun cerpen. Lalu yang ketiga nanti baru kita menulis cerpen. Jadi dalam mengonstruksi cerpen itu ada tiga ya, ada tiga. Itu kita merumuskan bahan ya. Jadi bahan di situ berupa ide ya. Kita cari idenya tadi ya. Bisa melalui yaitu observasi ya. Kita melihat ya, tentunya kita jadikan itu atau kita melihat pemandangan alam. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai ide ataupun gagasan, atau kita juga bisa melihat cerpen yang lain ya. Lalu baru nanti kita menyusun daripada kerangka ya. Jadi dalam menyusun kerangka itu kita menentukan apa temanya, bagaimana alurnya, lalu apa kejadian yang terjadi. Baru nanti setelah itu kita mengembangkan cerpen ataupun menulis cerpen daripada yaitu ataupun berdasarkan kerangka yang sudah kita susun ya. Jadi demikian yaitu materi pembelajaran yang akan
kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelum ya kita masuk pada yaitu pengerjaan LKPD ya, pengerjaan LKPD untuk ya melihat bagaimana siswa kami apakah fokus tadi selama ibu yaitu menerangkan daripada pembelajaran hari ini, maka kita sekarang membuat suatu permainan ya, permainan yaitu ice breaking atau sering disebut dengan relaksasi ya. Jadi permainannya yaitu tepuk pagi, siang, sore dan malam ya. Jadi nanti ibu akan mengatakan pagi ya. Kalau ibu katakan pagi, tepuknya satu kali. Ya, kita coba ya pagi. Untuk siang, tepuknya 2 kali siang. Untuk sore, tepuknya 3 kali. Untuk malam, tepuknya setengah. Ya, jadi tidak bertemu dia ya. Jadi itu permainan yang akan kita mainkan ya. Jadi kamu harus yang ibu arahkan di sini adalah bagaimana yaitu siswa kami bisa fokus dengan apa yang ibu sampaikan. Jadi kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Jadi ketika nanti ibu buat permainan ini, jika salah satu ya dari siswa kami ada yang salah, maka sebagai hukumannya ibu akan menanyakan ya, materi yang sudah ibu paparkan tadi melalui slide ya. Itu tadi ada unsur pembangun C, lalu ada ya. Jadi kita mulai ya. Jadi dengarkan apa yang ibu katakan ya, supaya lebih semangat anak didik kami begitu. Pagi, sore, malam. Sekian salah ya. Jadi tuliskan salah satu unsur di intrinsic cerpen. Di sini ada ya, kita bacakan satu ya. Ya, tema ya, tepuk tangan untuk lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Siang, malam. Tuliskan salah satu yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen tadi apa? Nah, jadi orientasi ya. Jadi itu struktur cerpennya. Kita lanjutkan ya, 2 lagi ya. Harus kita dapatkan 2 orang lagi siswa yang salah ya. Malam. Tuliskan salah satu kaidah pembahasan cerpen. Kaidah pembahasan cerpen.
akan membagikan yaitu LKPD. Nanti siswa kami yaitu membaca yaitu apa yang diminta dalam LKPD itu, di mana kamu akan yaitu menulis, dan di sini nanti Ibu sudah memberikan contoh daripada ataupun teks daripada cerpen ya. Lalu tugasmu di situ yaitu kamu tentukan apa unsur intrinsiknya, lalu unsur ekstrinsik, bagaimana struktur dalam cerita pendek itu, dan kaidah kebangsaannya. Jadi Ibu akan bagikan per kelompok, masih tetap dengan kelompok yang Ibu bagikan kemarin. Jadi kepada kelompoknya dulu silakan gabung. Mana kelompok satu? Ya gabung ya. Jadi ini kelompok satu ya. Waktu kamu untuk mengerjakannya yaitu sekitar 2 menit ya. Nanti setelah kalian yaitu berdiskusi, kalian akan menyampaikan hasil kelompoknya. Sebenarnya kalau ada yang mau ditanya, Ibu silakan ya. Bu, mau bertanya. Iya. Ini. Itu yang kamu kerjakan, yaitu kerjakan dulu unsur intrinsiknya apa. Yaitu nanti kegiatan ketiga ya. Jadi dulu kamu kerjakan dulu berkegiatan. Kegiatan pertamanya kan menulis unsur intrinsik ya. Kamu kalau ini yang kegiatan ketiga itu berarti kamu menyusun kerangka seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ada yang mau bertanya? Bisa dibahas ya, langsung jadi begini contohnya, dari 13 diperlihatkan awalnya. Lalu apakah dimaksud seperti itu? Kamu nggak tahu juga kalau kamu termasuk begini. Oke, nomor 2 tokoh dan
Jadi dia lebih dia nggak apa-apa ini kayak contohnya jadi kan nanti maju semua iya jangan lupa nanti kalau ada teman Nah, sambil kamu berdiskusi, ibu akan juga akan menilai ya, menilai kamu ya melalui pengamatan, bagaimana kerjasamanya, bagaimana kehidupannya. Jadi itu tadi dia sebagai manusia dalam supaya diskusi. Jadi contohnya kalau nggak ada mengasihkan dong. Gimana sih mengasihkan kau mengasihkan?
lagi ya. Ya, Bu.
Itu yang pertama. Fantasi itu sifat, sifat fantasi. Sekarang singa-singa itu menunduk padaku, kemudian Perhatikan udah pada selesai semua ya. Dan yang budayanya itu menyebutkan itu kita yang kedua menjadi budaya. Bukti ketukannya yaitu cematnya itu beda. Budaya. sama-sama kok. Yang kemarin itu ketika Kamunas yang sudah lama, jadinya bagus. Sudah siap? Ya, jadi memperhatikan diskusinya udah pada siap semua, dan saatnya kita akan menampilkan hasil yang telah kalian diskusikan ya. Jadi kepada anak didik kami yang 4 kelompok ya akan menampilkan hasil atau presentasi di depan ya. Presentasikan hasil diskusi itu di depan, dan kelompok yang lain nanti pada saat temannya tampil, kelompok yang lain yaitu memberikan masukan ataupun menanggapi daripada hasil kelompok ya, diskusi dari temannya masing-masing ya. Jadi sekarang kita mulai dari kelompok 1 ya. Pada kelompok 1 dipersilakan.
Dan perhatikan daripada hasil kelompok 1. Bisa berjalan ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cerpen yang akan dibahas nantinya berjudul Ketika Sebuah Mimpi Dipahami. Unsur-unsur instruksinya yaitu yang pertama temanya khayalan. Khayalan dengan kutipannya yaitu dalam khayalan aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir karena aku berharap bisa bermimpi indah. Kemudian unsur ekstrinsik yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Tokohnya yaitu aku dan penokohannya yaitu pemimpi, pemberani, dan periang. Kutipannya yaitu mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah berlarian dalam pikiranku sendiri. Aku pun tersenyum puas telah melewati mimpi yang mengasihkan hari ini. Yang kemudian unsur yang ketiga yaitu alur. Alur yang ada dalam cerita ini yaitu alur maju karena dalam cerita ini dijelaskan secara runtut mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan di akhir cerita terdapat penyelesaian konflik. Yang kemudian yaitu unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Ada 3 latar yang digunakan dalam cerpen ini yaitu yang pertama waktunya yaitu pada siang hari, tempatnya di kamar tidur, dan suasananya mengasihkan. Kutipannya yaitu pukul 3 tengah hari tadi, sewaktu mataku terjaga ini mulai kehilangan arah dalam persiagaannya di tempat tidur. Kemudian senangnya bisa berada di tempat indah dan bersejarah seperti ini. Kemudian unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandangnya yaitu orang pertama sebagai pelaku utama, karena cerpen bangkit menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama dan mengisahkan tentang dirinya sendiri. Kemudian yaitu unsur yang ke-6 yaitu amanat. Amanat yang terkandung di dalam cerpen ini yaitu kejadian ini memberikan pesan bahwa ketakutan, keindahan, dan rasa senang atau derita semuanya hanya ada di dalam pikiran, bukan hanya di dunia mimpi tapi juga di dunia nyata. Kemudian yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan di sini yaitu bahasa digunakan menarik dan dapat dimengerti oleh pembaca. Kemudian yaitu kita masuk pada unsur-unsur ekstrinsiknya. Unsur-unsur ekstrinsik yang kami dapat dalam cerita ini yang pertama latar belakang penulisnya yaitu manusia biasa. Contoh kutipannya yaitu dalam khayalannya aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir karena aku berharap bisa bermimpi indah. Kemudian nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu yang pertama nilai religius, yaitu astaga kalau begini aku hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosialnya yaitu contoh cerpennya, kutipannya, sekarang singa itu menunduk padaku kemudian lenyap dan tak tahu kemana. Kemudian nilai budayanya yaitu terlihat bangunan batu besar memanjang ke arah pegunungan tinggi. Berkebut ini seperti sebuah benteng raksasa tak berujung dengan lebar sisinya sekitar 10 meter. Aku berada di atasnya mulai tahu di mana aku berdiri betul sekali. Tembok besar Cina ini biasanya orang-orang menyebutnya. Kemudian yaitu nilai yang ketiga yaitu nilai moral. Kutipannya singa-singa yang berlari langsung melompat ke arahku dengan mencakar dan taringnya yang tajam. Yang kemudian yaitu kita masuk pada kaidah-kaidah kebahasaan yang berada dalam teks cerpennya. Yang pertama yaitu
banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sejak saat itu, mula-mula, setelah itu, kemudian. Contoh kutipannya yaitu, sekarang singa itu menunduk kepadaku dan lenyap tak tahu kemana. Kemudian yaitu yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya seperti menyuruh, membersihkan, menawari, dan menolong. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada sepatah kata atau sifat kami yang kurang berkenan di hati ibu dan teman-teman semua, mohon dimaklumi. Baik, jika ada yang mau bertanya atau kurang mengerti dari hasil diskusi kami atau presentasi kami, diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk teman-teman bisa menanggapi. Silakan kepada kelompok yang lain. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Silakan. Persilakan. Saya mau bertanya di kaidah kebahasaan tadi. Itu tadi dikatakan adanya menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Coba dijelaskan apa saja bukti kutipan yang ada di dalam cerpen itu. Yang banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Itu kan? Iya. Iya. Yang contohnya itu menyuruh, membersihkan, menawari, dan melompat. Contoh kutipannya yaitu, betapa tidak, jika aku melompat ke sisi luar pun, mungkin nyawaku juga akan hilang. Itu saja kutipannya. Mana dia? Terima Bu. Jadi tepuk tangan untuk kelompok satu. Demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Sekarang kelompok kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil dari senat. Yang menjadi bahannya itu judul cerpennya itu ketika sebuah mimpi dipahami. Yang menjadi unsur instruksinya yaitu pertama tema. Yang menjadi temanya yaitu khayalan. Bukti kutipannya yaitu, dalam khayalan aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir karena aku berhadap kisah bermimpi indah. Yang kedua, tokoh. Yang menjadi tokohnya itu aku dan tokohnya pemimpin, pemberani dan periang. Jadi demikian hasil diskusi kami. Jika ada yang mau ditanyakan juga silakan. Jadi kepada kelompok yang lain, jika ada yang mau ditanya silakan. Kenapa alurnya mana? Karena jalan cerita dijelaskan secara runut, mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan di akhir cerita terdapat penyelesaian konflik. Dari mana? Nah, jadi demikian penampilan dari kelompok 2 bahkan sekarang kelompok 3. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengenai apa saja unsur-unsur instruksi. Yang pertama, tema. Temanya itu berupa khayalan, artinya ketika sebuah mimpi dipahami. Yang kedua, tokoh. Tokohnya itu adalah aku. Penokohannya pemimpi, pemberani, dan periang. Bukti kutipannya
Tiga, alurnya maju karena jalan cerita ini dijelaskan secara runtut mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai konflik, dan akhir cerita terdapat penyelesaian konflik. Yang terakhir, latar tempat itu di kamar tidur, latar waktu di siang hari, suasananya mengusirkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jika ada yang mau ditanya, silakan. Apa gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen? Gaya bahasanya itu bahasanya yang digunakan menarik dan dapat dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, menggunakan majas simile. Buktinya di tubuhku dan kalian hanya ilusi. Dalam keadaan sekarang ini, aku ini sedang bermimpi. Kalian diciptakan oleh pikiranku sendiri, bahkan bukan kalian saja. Semua yang tidak cuma ada di halusinasi. Bisa diterima. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi demikian penampilan dari kelompok 3 berikan. Selanjutnya kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. 1, tema, jawabannya kayak 2, tokoh, aku, penokohan, pemimpin, perian, pemeran. 3, alur, maju. 4, latar, waktunya siang hari, di tempat di kamar tidur. 3, suasana menyenangkan. 5, sudut pandang, orang pertama sebagai pelaku utama. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen tersebut? Ada nilai sosial, nilai religius, dan nilai moral. Masih ada lagi? Baik, demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Nah, jadi dengan berakhirnya yaitu diskusi kelompok dan presentasi daripada hasil diskusi kelompoknya, maka materi pembelajaran hari ini telah selesai ya. Jadi sebelum kita menutup yaitu materi pembelajaran hari ini, Ibu meminta yaitu kita menyimpulkan daripada materi pembelajaran hari ini ya, menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, dan yang kedua adalah merefleksi ya. Jadi kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Gian. Simpulan materi kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama definisi cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek berisi gagasan, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Yang kedua, membahas tentang apa saja unsur-unsur pembangunan cerpen. Yang pertama, unsur inspirasi yang terdiri atas tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur-unsur ekstrinsik terdiri dari 3, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Dan ada juga beberapa struktur dalam sebuah cerpen. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan situasi cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju konflik. Keempat, puncak konflik atau resolusi. Dan yang terakhir, penyelesaian atau koda. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan hari ini. Nah, jadi sekarang kita masuk pada refleksinya ya. Jadi refleksinya apa? Siapa yang bisa? Pada pembelajaran hari ini
menarik, yaitu mengenai cerpen. Dan ada beberapa hal yang bisa saya dapatkan dalam sebuah cerpen ini. Yang pertama, unsur-unsur cerpen dan bagaimana mengkonstruksinya cerpen. Dan saya juga merasakan dalam pembelajaran hari ini bisa saya ikuti dengan baik, bahkan saya sangat termotivasi dan senang untuk membuat cerpen. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada kedua anak didik kami yang sudah menyampaikan yaitu kesimpulan dan refleksi. Tepuk tangan. Ibu tambahkan ya, kesimpulan pembelajaran hari ini ya, yaitu mengenai unsur pembangun cerpen, di mana unsur pembangun cerpen itu ada dua unsur, intrinsik dan ekstrinsik. Selain daripada unsur intrinsik, ada yaitu kaidah kerasaan dan strukturnya ya. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikannya. Dan untuk mengonstruksi cerpen ada dua kegiatan, yaitu menyusun kerangka cerpen dan baru nanti kita menuliskan daripada cerpen itu ya. Jadi kepada anak didik kami kembali ke tempatnya semula ya. Dan sebagai menyusun yaitu kerangka cerpen dan penulis cerpen ya. Jadi nanti kamu kerjakan di rumah dan minggu depan untuk pertemuan berikutnya akan diserahkan ya. Atau bagi juga yang sudah siap bisa dikirim melalui Google Classroom ya. Jadi demikian pembelajaran hari ini. Dan untuk materi yaitu kita selanjutnya yaitu kita akan ini kan mengenai materi cerpen sudah selesai ya, sudah selesai. Dan untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai buku fiksi dan non-fiksi ya. Fiksi dan non-fiksi. Jadi kepada anak didik kami, persiapkan dirimu minggu depan untuk belajar buku non-fiksi dan fiksi dengan cara itu kamu mempelajari lewat buku ya, paket yang sudah dibagikan kepada anak didik kami ya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Loyalty. Kepada Loyalty kami persilakan. Mari kita bersama dalam bersesuaikan dan masing-masing mulai. Jadi terima kasih kepada anak didik kami Loyalty. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat siang.